Kiai Raden Adipati Warko Utomo II, Adipati Wirasaba ke-7, Adipati Merapat. Penetapan hari jadi Kabupaten Banyumas pada tanggal 6 April 1582 didasarkan pada catatan sejarah tentang Raden Djoko Kaiman atau Raden Semangun, yang secara kesatria ia berani menghadap memenuhi titah panggilan Sultan Pajang, Sultan Hadiwijaya, untuk mewakili saudara-saudara iparnya, yaitu para putra Adipati Wirasaba VI. Karena kekhilafan Sultan Hadiwijaya sendiri pada waktu itu, maka Adipati Wirasaba ke-6 dihukum dibunuh oleh seorang tumenggung utusan Sultan Pajang. Kekhilafan Sultan Pajang tersebut disebabkan oleh pengaduan Demang Banjureka atau masih adik kandung Adipati Wirasaba ke-6 dan putranya, karena merasa sakit hati dan sengaja memfitnah Adipati Wirasaba ke-6 tersebut di hadapan Sultan Pajang. Para putra Adipati Wirasaba ke-6 tidak ada yang berani menghadap memenuhi titah panggilan Sultan Hadiwijaya karena mereka takut akan menerima hukuman seperti ayahanda mereka, Adipati Wirasaba ke-6. Pada saat menghadapi masa genting dan kekosongan pemerintahan di Kabupaten Wirasaba, Raden Djoko Kaiman dengan secara kesatria berani mengambil keputusan untuk menghadap memenuhi panggilan Sultan Pajang mewakili saudara iparnya, apapun akibat yang akan diterimanya. Rupanya nasib baik memang sedang berpihak kepada Raden Djoko Kaiman. Pada waktu ia menghadap Sultan Pajang bukannya mendapat murka atau ganjaran hukuman, melainkan Sultan Pajang sangat berkenan menerima kehadiran Raden Djoko Kaiman. Bahkan Baginda Sultan mengakui kekhilafan beliau dan meminta maaf kepada para sentana keluarga rakyat Kadipaten Wirasaba karena telah menghukum Adipati Wirasaba ke-6 yang tidak bersalah. Pada kesempatan itu pula Sultan Pajang berkenan mengangkat Raden Djoko Kaiman menjadi Adipati Wirasaba ke-7 dengan gelar Kiai Raden Adipati Warko Utomo II, menggantikan Adipati Wirasaba ke-6 atau Kiai Raden Adipati Warko Utomo I yang telah wafat. Pengangkatan Raden Djoko Kaiman menjadi Adipati Wirasaba ke-7 disertai dengan bukti kekancingan dari Sultan Pajang. Selanjutnya Sultan Pajang memperkenankan Raden Djoko Kaiman atau Adipati Wirasaba VII pulang kembali ke Wirasaba dan disertai oleh beberapa punggawa Kraton Pajang. Setelah sampai di Kadipaten Wirasaba, Raden Djoko Kaiman berkenan membagi wilayah Kadipaten Wirasaba menjadi 4, yaitu 3 bagian masing-masing untuk ketiga saudara iparnya dan yang 1 bagian untuk Raden Djoko Kaiman sendiri. Dalam prosesi pembagian wilayah tersebut disaksikan pula oleh para punggawa dari Kraton Pajang. Walaupun wilayah Wirasaba tersebut telah dibagi menjadi 4, namun Adipati Wirasaba ke-7 atau Raden Djoko Kaiman tetap berkedudukan sebagai Wedana Adipati. Artinya Adipati yang kekuasaannya membawahi pula wilayah kadipaten yang telah diberikan kepada ketiga adik iparnya itu. Sekembalinya dari Kadipaten Wirasaba, para punggawa Kraton Pajang kemudian melaporkan pula kepada Sultan Pajang mengenai pembagian wilayah Kadipaten Wirasaba menjadi 4 bagian. Sultan Pajang merestui pembagian wilayah tersebut dan tetap mengakui Adipati Wirasaba VII atau Raden Djoko Kaiman sebagai Wedana Adipati Wirasaba. Pembagian wilayah Kadipaten Wirasaba menjadi 4 wilayah sebagai berikut. Yang pertama, Banjar Petambakan diberikan kepada Kiai Ngabei Wiroyudo. Kedua, Merden diberikan kepada Kiai Ngabei Wirokusumo. Ketiga,
Wirasaba diberikan kepada Kiai Ngabe Wargowijoyo. Keempat, Raden Joko Kaiman sendiri sebagai Adipati Wirasaba ketujuh yang bergelar Adipati Wargo Utomo II kembali ke daerah asalnya, yaitu Kejawar, Banyumas. Perlu diketahui bahwa walaupun ketiga saudara ipar dari Wargo Utomo II diberi wilayah atau daerah, tetapi mereka tetap tunduk kepada Adipati Wargo Utomo II yang diangkat sah oleh Sultan Pajang. Menurut penelitian, hutan Mangli di daerah Banyumas sebagai tempat pertama dibangunnya pusat pemerintahan Adipati Wargo Utomo II setelah memindahkan pusat pemerintahannya dari Wirasaba. Menurut riwayat yang dipercayai masyarakat, beliau menerima pesan wisik supaya pergi ke suatu tempat di mana tumbuh pohon tembaga di hutan Mangli. Inilah diketemukan pohon tembaga yang dimaksud, yaitu di sebelah timur pertemuan antara Sungai Pasingsingan dan Sungai Banyumas. Setelah itu kemudian tempat tersebut mulai dibangun sebagai pusat pemerintahan Kadipaten Banyumas. Pembangunan pusat pemerintahan tersebut dibiayai oleh Kiai Mranggi Semu di Kejawar atau ibu angkat Raden Joko Kaiman. Ketika sedang sibuk membangun pusat pemerintahan itu, tiba-tiba ada sebatang kayu besar hanyut di Sungai Serayu. Pohon tersebut namanya adalah pohon kayu mas, yang setelah diteliti berasal dari desa Karangjambu, Kecamatan Kejobong Bukateja, Kabupaten Purbalingga sekarang, yaitu di sebelah timur Wirasaba. Anehnya, kayu tersebut terhenti di Sungai Serayu dekat lokasi pembangunan pusat pemerintahan tersebut. Adipati merapat tersentuh hatinya melihat kejadian tersebut. Kemudian beliau berkenan untuk mengambil kayu mas tersebut untuk dijadikan saka guru pendapa yang sedang dibangun. Karena banyu itu namanya kayu mas dan hanyut terbawa air banyu, maka pusat pemerintahan yang dibangun ini kemudian diberi nama Banyumas, yaitu perpaduan kata antara air atau banyu dan kayu mas.